Sampai hari ini kami belum menerima undangan terkait, sehingga tentunya tidak bisa menjadi basis pertimbangan apakah akan hadir atau tidak, karena undangan pun belum kami terima. Nah, di sini ada pemberitaan yaitu soal upacara di IKN Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Nah, bahkan dari Sekretaris Presiden Joko Widodo menyebut Ibu Megawati dan bahkan juga Pak SBY diundang yaitu untuk mengikuti upacara di IKN. Nah, bahkan sampai saat ini pun juga belum ada undangan yang datang yang diterima oleh PDIP untuk Ibu Megawati khususnya. Nah, mungkin Anda terkejut yaitu Pak SBY malah absen dan bahkan juga sudah direncanakan untuk mengikuti prosesi upacara kenegaraan pada 17 Agustus di Pacitan. Nah, memang ya sekelas Pak SBY, sekelas Ibu Megawati itu orangnya yang super sibuk karena juga ketua umum dan pembina Partai Demokrat. Nah, menurut saya undangan itu kalau bisa ya 1 tahun sebelumnya lah, yaitu sudah dipastikan undangan tersebut diterima lah menurut saya. Dan akhirnya juga kita lihat Pak SBY bahkan juga absen karena sudah ada agenda lain, yaitu mengikuti prosesi upacara kenegaraan pada 17 Agustus mendatang di Pacitan. Nah, sedangkan Ibu Megawati juga sampai saat ini pun belum menerima undangan yaitu untuk mengikuti upacara 17 Agustus di IKN. Nah, menurut saya kalau Ibu Megawati diundang pasti juga akan datang lah. Tidak mungkin lah Ibu Megawati tidak datang karena diundang itu suatu kehormatan. Kalau kita lihat dari pemberitaan yaitu IKN itu juga ya mimpi dari Pak Soekarno. Nah, rencana perpindahan ibu kota negara dari era Bung Karno sampai Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi juga ya setidaknya mewujudkan cita-cita dari Bung Karno soal pemindahan ibu kota. Menurut saya Presiden Joko Widodo berani memindahkan ibu kota di Jakarta ke Kalimantan karena Kalimantan itu ya tempatnya sangat strategis dan tepat di tengah-tengah. Ya sehingga kalau di Papua misalkan kalau mau ke IKN itu juga dekat, di Aceh juga dekat daripada di Jakarta. Menurut saya seperti itu. Dan di Jakarta juga saat ini juga sudah padat sekali ya, dan diprediksi itu tanah di Jakarta setiap tahunnya juga ambles beberapa sentimeter dari penelitian. Nah, menurut saya juga sangat keren sekali ya kalau misalnya yaitu pemindahan ibu kota sesuai rencana ya, targetnya kan ya 15 tahun 20 tahun, dan semoga saja juga sesuai rencana dan tidak mangkrak. Menurut saya itu, kalau masyarakat sih mendoakan yang baik-baik saja dan semoga saja uang yang sudah digelontorkan untuk membangun IKN tidak sia-sia. Dan pasti kalau Ibu Megawati diundang pasti akan datang kalau menurut saya. Tetapi bahkan kalau kita lihat pada waktu lalu ada sinyal Ibu Megawati tidak hadir. Kemungkinan Ibu Megawati kalau tidak hadir ya karena memang sepuh, jadi harap maklum. Tetapi kalau misalkan diundang pasti akan datang. Misalkan kalau tidak datang ya jangan digoreng-goreng lah karena Ibu Megawati sudah sepuh dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membaca berita di sini yaitu rencana pemindahan ibu kota itu sudah mimpi dari Presiden Soekarno pada waktu lalu. Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur sudah di depan mata. Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan ibu kota Nusantara pada peringatan HUT 79 RI 17 Agustus mendatang. Perpindahan ibu kota negara ini merupakan cita-cita lama yang akhirnya terwujud. Pada 18 Januari 2022 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Ide perpindahan ibu kota negara bukan gagasan baru, sebab ide ini kali pertama dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957 yang lalu. Jadi sudah sangat lama sekali ya sekitar 63 tahun lah. Kala itu dia ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Alasannya Palangkaraya berada di tengah
kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun ibu kota negara yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 pada 22 Juni 1964. Pada masa Orde Baru 1990, ada juga wacana pemindahan ibu kota negara ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota negara muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Nah, jadi pemindahan ibu kota ini cita-cita dari beberapa mantan presiden ya, dan akhirnya ya dapat realisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, patut diapresiasi lah. Memang Presiden Joko Widodo sangat berani sekali ya, tiba-tiba memindahkan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa komentar-komentarnya di sini. Dari Barus, saya yakin Bu Mega pasti datang untuk melihat IKN Nusantara. Apa yang dikerjakan Pak Jokowi adalah membuat nyata cita-cita Pak Karno, ibu kota baru di Kalimantan. Terlepas dari politik mereka, Bu Mega negarawan sejati, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas yang lain. Di era Bapak Jokowi, di tahun-tahun sebelumnya, Ibu Mega selalu hadir di acara 17 Agustus bukan? Kini upacara diadakan di IKN jauh dari Jakarta, bisa hadir tidak? Ya, menurut saya kalau tidak ada halangan pasti hadir, dan kemungkinan kalau memang undangannya datang, menurut saya Ibu Mega pasti hadir lah. Nah, dari sini bahkan PDIP soal Megawati diundang upacara 17 Agustus di IKN. Nah, dari pemberitaan Kompas TV, Partai PDI Perjuangan Aryo menyebut Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih belum mendapat undangan kehadiran untuk perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Sejauh ini yang kami tahu sampai hari ini kami belum menerima undangan terkait, sehingga tentunya tidak bisa jadi basis pertimbangan apakah akan hadir atau tidak karena undangan pun belum kami terima, ujar Seno. Dalam keterangannya diterima pada 3 Agustus. Menurut Seno, daripada seremonial di lokasi yang terlalu diglorifikasi, sebaiknya pemerintah juga fokus pada penyelesaian masalah negara yang lebih substansi. Ya, seperti itulah. Bahkan juga sampai saat ini pun kami tahu sampai hari ini kami belum menerima undangan terkait, sehingga tentunya tidak bisa menjadi basis pertimbangan apakah akan hadir atau tidak, karena undangan pun belum kami terima. Tetapi kalau bicara tentang spirit kemerdekaan, tahun ini kita memasuki bulan Agustus, bulan proklamasi, dengan berbagai macam kecamuk perasaan terkait dengan apa itu arti merdeka secara substansial. PDI Perjuangan dilatih terus-menerus, seluruh kader PDI Perjuangan diberikan pemahaman terus-menerus bahwa kemerdekaan harusnya tidak hanya berbentuk kata-kata. Merdeka bukan hanya jargon, bukan hanya kata-kata, tapi harus mewujud dalam laku-laku substansial. Bagaimana kita memasuki bulan Agustus tahun ini dengan berbagai catatan tentang berbagai peristiwa yang menjadi catatan rakyat. Di bidang hukum misalnya terjadi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kasus Ronald Tanur misalnya, yang sampai hari ini masih meninggalkan kesan yang tidak baik di mata publik tentang... Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya pastilah kalau Ibu Megawati diundang pasti akan datang. Menurut saya seperti itu. Tapi yang jelas saya berharaplah semoga pada 17 Agustus mendatang ketika upacara di IKN, ya semoga saja cuaca cerah, mendukung, tidak hujan, dan menurut saya juga semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, penuh hikmat, dan lain sebagainya.